Sekali lagi, Sintayong membuktikan dirinya sebagai pelatih kelas dunia, sebagai pelatih yang sangat berpengalaman, sebagai pelatih yang berani melakukan eksperimen. Dia membuktikan dengan menunjuk Jordi Amat bermain bersama Sandy Walsh sebagai center back. Nah, Sandy Walsh sedang menjalani debut. Dan ini saudara-saudara, hasilnya menurut saya ya cukup baguslah. Mereka bermain simple, lugas, dan cara bermain mereka yang efektif ini bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain lokal pred Indonesia, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang bikin sedih. Baik yang menginspirasi maupun yang membosankan. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula, kita akan membicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara serumpun, di negara-negara tetangga, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan mana lagi ya? Dan sekitarnya, saudara-saudara. Dan untuk hari ini, saudara-saudara, untuk hari ini kita akan bicara tentang, kita akan menganalisis hasil pertandingan uji coba melawan Turkmenistan, FIFA Matchday yang dijalani tim nasional Indonesia senior melawan Turkmenistan, saudara-saudara. Hasilnya Indonesia mengalahkan Turkmenistan 2-0. Hasil yang cukup bagus yang otomatis membuat peringkat Indonesia naik dari 150 ke 147 FIFA. Ya, walaupun masih minimalis, masih sedikit, ya harus kita syukuri. Apalagi kalau kita melihat performa penampilan para pemain yang menurut saya cukup bagus di tengah segala keterbatasan yang dimiliki Sintayong. Karena pemain-pemain utama dia sekarang sedang difokuskan ke Timnas Indonesia U23 yang menjalani kualifikasi Piala Asia U23, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara. Pada hari Jumat malam, Jumat malam waktu Indonesia Barat, di Surabaya, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, tim nasional Indonesia menjalani pertandingan uji coba. Satu pertandingan uji coba internasional dalam kalender FIFA Matchday melawan Turkmenistan, saudara-saudara. Dan hasilnya, saudara-saudara, 2 gol keren, 2 gol cantik dihasilkan oleh 2 pemain Indonesia. Dendi Sulistiawan mencetak gol yang menurut saya keren lah, indah. Gol yang sangat bagus, saudara-saudara. Gol yang sangat bagus melalui sebuah momentum yang tepat, dan itu menjebol gawang Turkmenistan. Dendi Sulistiawan. Kemudian di babak kedua, Egy Maulana Fikri juga yang masuk di babak kedua itu juga menurut saya dia membuktikan diri memang layak tampil lah, layak kembali ke tim nasional Indonesia setelah tidak dipanggil pada pemanggilan sebelumnya karena cedera dan karena apa saya juga nggak tahu. Dan hari itu, malam itu dia membuktikan diri memang dia pantas. Itu gol yang menurut saya sangat bagus dan sangat khas, sangat tipikal daripada Egy Maulana Fikri. Jadi dia masuk, dia ya begitulah, dimeliuk-liuk sedikit, kemudian ditekuk, baru dia lepaskan tembakan kaki kiri menyebol gawang Turkmenistan. Dan ini adalah 2 gol yang menurut saya sangat berkelas, yang lahir dari sebuah penampilan individual digabung dengan kolektivitas tim yang sangat bagus dari hasil racikan Sintayong yang memang benar-benar pandai, benar-benar bisa membaca kelebihan dan kekurangan lawan, saudara-saudara. Keren lah pokoknya. Saudara-saudara, tapi yang membuat saya menarik itu bukan golnya, bukan gol yang membuat saya ingin menurut saya patut kita bahas adalah penampilan Sandy Walsh
dan Jordi Amat. Nah, keberanian Sintayong melakukan eksperimen. Ini benar-benar, ya kita kan tahu sendiri kan, Sintayong adalah pelatih kelas dunia, pelatih yang sangat hobi, sangat rajin, sangat sering melakukan eksperimen. Nah, dan dia melakukan eksperimen itu lagi waktu pertandingan Indonesia melawan Turkmenistan. Nah, kan begini saudara-saudara. Banyak pemain utama timnas senior ini ya. Pemain utama timnas senior itu usianya masih 23 tahun ke bawah. Dan itu mereka digunakan untuk pertandingan ke kualifikasi Piala Asia U23. Akibatnya dia Sintayong di FIFA Matchday kali ini harus kehilangan banyak pemain utama. Dan dia harus berani pintar-pintar melakukan eksperimen. Dan eksperimen itu terbukti dia kerjakan waktu melawan Turkmenistan. Eksperimen maupun pemanggilan memainkan pemain-pemain yang selama ini jarang mendapat kesempatan bermain di tim nasional. Contoh saja debut. Sandy Walsh itu debut. Sandy Walsh debut dan dia debutnya langsung bermain di jantung pertahanan bersama Jordi Amat. Jadi dengan skema 4-3-3. Di kiri ada Edo Febriansah. Seperti yang saya bilang waktu tempo hari itu kan di situ tidak ada Yance, tidak ada, pokoknya krisis di kiri sehingga tidak ada Pratama Arhan sehingga Edo Febriansah bermain di situ. Di kanan tetap Asnawi ya, seperti biasalah kapten. Kemudian di tengah Alvendra Dewangga dimainkan sebagai starting line up. Sementara Irianto duduk di bangku cadangan. Di situ ada Kambuaya, ada Maklok. Sementara di depan ada Sadil, ada Dendi, sama ada Adam Alis. Adam Alis ini juga sama. Adam Alis ini sama seperti Dewangga, sudah lama tidak dipanggil. Kalau Adam Alis bahkan selama tidak dipanggil ke timnas senior. Kalau Dewangga kan masih dipanggil ke timnas U23. Dan ini membuktikan penampilan yang sangat bagus. Baru di kemudian di babak kedua sejumlah pergantian pemain dikerjakan oleh Sintayong dengan hasilnya ya 2-0 itu saudara-saudara. Sandy Walsh bermain saudara-saudara ya memang agak tidak seperti secara maksimal dia belum maksimal. Dia belum maksimal sekali. Kemampuan seperti yang dia tunjukkan bermain di Belgia, di Mechelen itu belum terlihat sekali. Ya itu normal, saudara-saudara, normal, wajar, dan masuk akal karena dia baru menjalani debut setelah beberapa kali debut yang tertunda. Dan setelah penantian dia yang sangat-sangat panjang. 7 tahun atau 8 tahun dia menanti untuk mendapatkan paspor Indonesia. Dan akhirnya dia mendapatkan paspor Indonesia, kemudian mencoba bermain dan cedera. Cedera waktu sebelum pertandingan melawan Palestina, waktu sebelum pertandingan melawan Argentina. Sebelumnya juga sebelumnya juga masalah administrasi membuat dia tertunda. Jadi dia hampir tertunda itu kira-kira hampir setahun, saudara-saudara. Jadi wajar kalau dia bermain kurang maksimal waktu melawan Turkmenistan. Tetapi inilah bedanya pemain yang SSB-nya di Eropa dengan SSB-nya di Indonesia itu bedanya di sini. Walaupun dia tidak belum menampilkan performa terbaik dia seperti saat di klub di Mechelen, itu dia tetap saja tampil luar biasa menurut saya. Luar biasa ini harus kita garis bawahi saudara-saudara. Di posisi yang bukan posisi asal dia. Sandy Walsh itu adalah posisi asalnya adalah fullback kanan. Dia selama bertahun-tahun di berbagai klub yang dia perkuat di Eropa, di Belgia, di Belanda, di mana-mana dia bermain itu selalu bermain sebagai fullback kanan. Fullback kanan ya, back sayap kanan, baik dalam skema 4 back maupun dalam skema 3 back. Itu dia selalu main di situ. Tetapi oleh Sintayong karena keterbatasan pemain dan dia mungkin saja ingin hobi Sintayong kan bereksperimen. Dia ingin mencoba mengetahui talenta Sandy Walsh yang sebenarnya. Dia menampilkan Sandy Walsh sebagai back tengah. Back tengah bermain bersama Jordi Amat. Dan ini bukan pekerjaan mudah, saudara-saudara. Walaupun back, kanan, tengah, kiri, itu posisinya back. Tetapi berbeda perlakuannya. Berbeda cara main antara back kanan, back kiri, back tengah, itu berbeda. Dan ternyata Sandy Walsh bisa menjalankan itu dengan lumayan lah, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan cara bermain Sandy Walsh. Sandy Walsh yang berduet dengan Jordi Amat untuk pertama kali ini, bayangin ya, ini baru dia pertama kali bermain. Kedua pemain ini baru pertama kali berduet. Itu menurut saya cukup taktis. Kita harus mengatakan itu cukup taktis, sederhana, simple football. Tidak terlalu lama menggiring bola, tidak terlalu lama menggocek bola.
membawa bola, mendribble bola itu kalau seperlunya saja. Seperlunya saja, tidak seperti pemain-pemain lokal Indonesia yang terlalu sangat sering menggiring bola, mendribble bola. Tetapi Sandy Walsh ini dan Jordi Amat tentu saja itu sangat sederhana sekali. Simple, dia bola itu lebih banyak di passing, lebih banyak di umpan. Dan itu bisa terlihat dari statistiknya. Setidaknya ada 18 umpan sukses yang dilakukan oleh Sandy Walsh. Sementara Jordi Amat ada sekitar 30 umpan sukses. Ini kan catatan yang cukup bagus bagi para pemain nasional Indonesia. Sangat jarang pemain Indonesia itu, khususnya di lini belakang itu, bermain seperti itu. Biasanya pemain Indonesia itu ya asal-asalan sebarang umpan. Kalau belakang pokoknya asal umpan ke depan. Tapi ini yang dilakukan Sandy Walsh, yang dilakukan oleh Jordi Amat itu tidak. Umpan-umpan yang benar-benar mengarah kepada rekan, kepada posisi teman, bukan umpan yang asal buang. Dan mereka juga terlihat tenang sekali, saudara-saudara. Tenang sekali, tenang sekali. Sandy Walsh tenang. Ketika Sandy Walsh maju, agak sedikit kehilangan posisi, Jordi Amat mampu menutup. Begitu pula sebaliknya. Sandy Walsh bermain dengan tenang, bermain dengan penuh konsentrasi, tidak terpancing untuk membantu serangan, tidak kehilangan posisi. Tidak banyak kehilangan posisi karena naluri dia sebagai bek kanan itu, sebagai full back itu, biasanya setelah bertahan dia akan membantu menyerang, dia akan mobile ke depan, tetapi yang terlihat sangat jarang. Dia benar-benar disiplin di situ, dia benar-benar mengawal pertahanan Indonesia dengan sangat bagus. Dan saya rasa kalau malam itu Sandy Walsh tidak di situ, Jordi Amat tidak main di situ, Indonesia bisa saja gagal clean sheet, saudara-saudara. Bisa saja menderita 2 atau 3 gol karena Turkmenistan itu punya tembakan yang jauh lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh pemain-pemain Indonesia, saudara-saudara. Hanya adalah apakah posisi Sandy Walsh sebagai center back itu akan dipatenkan oleh Sintayong? Nah, ini pertanyaan yang menarik mengingat di posisi kanan sudah ada Asnawi Mangkualam yang oleh Sintayong dijadikan kapten, dijadikan wakil kapten. Ketika kapten utama Fahrudin tidak bermain, Asnawi yang menjadi kapten. Dan Asnawi juga di posisi kanan itu juga bermain bagus walaupun terkadang grusa-grusu. Grusa-grusu ugal-ugalan. Tetapi secara umum overall dia cukup bagus, cukup bisa diandalkan di situ sehingga peluang Asnawi Mangkualam untuk bermain di situ selamanya itu masih terbuka. Sementara Sandy Walsh itu ya sebagai pendatang baru walaupun dia abot itu mungkin saja bisa tetap main di center back, bisa juga di full back kanan. Tetapi menurut saya, analisis saya, pengamatan saya, penerawangan saya, tampaknya itu hanya eksperimen saja. Sintayong hanya ingin melihat bagaimana Jordi Amat kalau bermain di tengah. Kan selama ini Sintayong juga sudah melihat Sandy Walsh Sandy Walsh bermain di bek kanan ketika di klub, dan itu tampaknya akan menjadi penilaian khusus. Karena begini, saudara-saudara, karena kalau di sepak bola itu kadang kita butuh pemain yang bisa bermain di lebih satu posisi. Khususnya nanti kalau pemain yang di posisi itu cedera, ada pemain yang tidak bisa dipanggil, mendapat akumulasi kartu kuning, sehingga itu tidak akan membingungkan. Nah, inilah yang membedakan pelatih lokal Indonesia dengan pelatih asing level dunia. Pelatih asing yang sudah punya pengalaman, pelatih asing yang punya jam terbang, bukan pelatih asing yang level lokal, bukan. Nah, di sini jadi Sintayong tampaknya ingin mencoba berbagai macam pemain itu di berbagai macam posisi dia. Baru nanti ketika itu sudah berhasil, Sintayong sendiri akan mendapatkan keuntungan ketika tim nasional Indonesia butuh tenaga para pemain. Dan saya rasa nanti suatu saat Sandy Walsh di pertandingan berikutnya mungkin saja Sandy Walsh akan bermain di kanan dan Asnawi bisa agak maju ketika formasinya 3-5-2 atau ketika 4 back juga bisa saja bergantian dengan Asnawi. Kan kita juga tidak selalu harus mengharapkan Asnawi itu bermain seperti full bugar, kan tidak, saudara-saudara. Kedepannya bagaimana, saudara-saudara? Kedepannya sebelum Piala Asia 2023 digelar nanti di Qatar pada bulan Januari Februari, Indonesia ini nanti kedepannya, saudara, masih akan mendapatkan tambahan amunisi pemain-pemain abroad,
pemain-pemain keturunan. Nah, yang terbaru ini kan si Jai Itzes itu sudah kemungkinan besar sedang diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. Paspornya dalam proses untuk ditukar. Dan kalau Jai Itzes ini bisa bergabung, ini akan membuat ya kekuatan Indonesia semakin lengkap lah, semakin kuat. Karena postur Jai Itzes ini adalah 190 cm kalau nggak salah. Wah, tinggi sekali, tinggi sekali. Hampir sama tingginya dengan Elkan Bagot. Dan ini akan menjadi tambahan amunisi karena Jai Itzes ini adalah pemain keturunan dari Belanda yang sekarang merumput di Venezia, di klub Serie B di Italia. Nah, ini termasuk salah satu pemain grade A. Kalau kita sudah ada pemain yang main di Italia, di Serie B sekalipun, itu kan tetap kualitas dia. Apalagi di Belanda juga dia main di Eredivisie. Itu kan berarti kualitas dia bukan main-main, saudara-saudara. Pengalaman, jam terbang, kemudian keterampilan teknik, cara dia bermain, profesionalisme, semangat dia, passion dia itu bisa sangat berguna. Dan usianya juga masih cukup muda, saudara-saudara. Jadi ya masa depan Indonesia ini dengan pemain-pemain ini akan cerah. Apalagi dengar-dengar masih ada beberapa pemain keturunan yang sedang dibidik. Misalnya itu pemain dari Swansea City. Nah, pemain Swansea City si Nathan siapa itu? Itu juga sudah diberi sinyal kalau dia tertarik, diminta untuk menghubungi Erick Thohir. Kemudian Uratmangun itu juga tampaknya si Ragnar Uratmangun itu yang di FC Groningen itu juga tampaknya sedang dalam proses karena rumor yang berkembang adalah, info yang saya terima adalah dia sedang dalam PSSI sudah mau mulai menindaklanjuti, sudah mulai melakukan, akan memanggil lah, akan menghubungi Uratmangun untuk segera menyelesaikan proses-proses dokumen. Jadi saya rasa nanti selama Piala Asia 2023 itu Indonesia akan diperkuat banyak sekali pemain keturunan yang grade A, saudara-saudara. Kalau saya melihat apa yang terjadi dengan tim nasional Indonesia akhir-akhir ini, saudara-saudara, di eranya Erick Thohir maupun di eranya Sintayong, saya sih optimistis, saudara-saudara. Saya percaya diri Indonesia akan bisa meraih sesuatu yang bagus di Piala Asia 2023 itu nanti, saudara-saudara. Kenapa? Bahkan menurut saya itu bisa lolos ke babak berikutnya. Kenapa? Karena nanti juara runner-up group lolos. Kemudian ada peringkat ketiga terbaik. Nah, itu bisa kita kejar. Kalau Indonesia bisa mendapatkan satu kemenangan ya melawan Vietnam atau melawan Irak, atau mungkin tidak kalah, intinya tidak kalah. Bahkan 3 kali imbang pun saya rasa bisa lolos, tergantung dari hasil peringkat 3 di grup lain. Jadi ini peluangnya besar dan itu memang harus benar-benar dimanfaatkan, tidak boleh disia-siakan, sehingga Sintayong memang benar-benar harus mengumpulkan pemain-pemain terbaik Indonesia, pemain-pemain yang baik yang lokal Indonesia maupun yang keturunan, semua pemain yang punya darah Indonesia, dari bapaknya, dari kakeknya, dari neneknya, dari ibunya, itu punya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk bermain di tim nasional Indonesia. Tidak perlu lagi ada dikotomi antara lokal dan interlokal. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur. Kita sudah membahas semua tentang tim nasional Indonesia yang baru saja mengalahkan Turkmenistan 2-0 pada FIFA Matchday edisi September 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kemenangan yang membawa Indonesia mendapatkan tambahan poin yang menaikkan posisi Indonesia dari 150 ke 147. Tadi kita juga sudah membahas bagaimana cara Sintayong mengelola tim ini, bagaimana strategi yang dia gunakan, bagaimana taktik, bagaimana formasi. Kita juga sudah membahas bagaimana pemain-pemain yang tampil itu seperti apa performanya. Menurut saya ada beberapa sektor yang sudah cukup bagus, tetapi ada juga yang menurut saya tidak terlalu istimewa lah ya. Sandy Walsh dan Jordi Amat di belakang cukup bagus, sementara gol-golnya 2 gol itu memang menurut saya cukup keren. Dan bagi Egy juga ini semacam semacam penegasan bahwa dia memang pantas bermain di tim nasional setelah dalam beberapa edisi itu dia tidak dipanggil, saudara-saudara.
Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar kalau gadungan itu salah saudara-saudara. Tetapi kalau benar saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Di skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di report. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, dan ada di mana-mana. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.